Ya, rekan-rekan mahasiswa, di video ini saya akan menjelaskan mengenai modul 2 dengan judul membuat proyek aplikasi penjualan barang. Nah, untuk materi pembahasan di modul 2 ini kita akan membahas bagaimana membuat proyek baru. Nanti kita gunakan aplikasi Visual Studio, membuat package, membuat resource gambar, dan membuat menu utama dengan konsep MDI form. Oke, bagian yang awal mungkin bukan hal yang sulit untuk membuat proyek baru ya. Di sini kita gunakan aplikasi Microsoft Visual Studio. Nah, di mana nanti untuk membuat proyek baru kita akan mulai dari file new project ya, seperti biasanya. Kemudian jangan lupa memilih template Visual C# atau C-Crash karena kita akan gunakan bahasa itu nanti. Lalu pilih Windows Form Application ya, dan untuk nama project disamakan dengan yang di modul penjualan _pbd _nama kelas _nama Anda. Kemudian browse location berarti tempat penyimpanan projectnya. Nah, ada note di sini pada saat memilih template jangan lupa yang dipilih adalah Visual C# ya, karena terkadang pada saat memilih template di sini defaultnya biasanya Visual Basic. Jadi Anda tidak mengganti Visual C# sehingga Visual Basic kemudian pilih juga Windows Form Application karena hampir sama. Yang beda nanti bahasanya. Ya, jadi takutnya sudah desain banyak ternyata bukan bahasa yang kita inginkan. Kemudian simpan project di folder Anda masing-masing. Saya sarankan Anda buat folder dulu agar nanti tahu di mana tempat menyimpan projectnya. Ya, saya rasa bukan hal sulit ya. Kita lanjutkan. Nah, bagian awal pada saat kita buat project baru pasti sudah diberikan sebuah form 1.cs di situ. Nah, namun di modul ini saya meminta Anda nanti menghapus terlebih dahulu sehingga kita belum ada form sama sekali dengan cara klik kanan formnya kemudian delete. Nah, setelah dihapus kalau Anda mencoba running itu pasti error karena nanti ada bagian lagi yang harus kita setting sehingga nanti dia tidak mengenali lagi form 1 karena form 1 sudah hilang. Nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Ya, berikutnya membuat package. Sama halnya dengan VBO sebetulnya, mungkin sudah pernah tahu pada saat belajar Java kita membuat package atau folder. Nah, di sini pun sama, walaupun sifatnya tidak wajib sebetulnya membuat package, namun di sini agar lebih rapih project kita buat beberapa package. Ya, untuk membuat package dengan cara klik kanan project kita, kemudian add new folder. Jadi kalau mungkin di NetBeans itu new package ya, di sini new folder. Nah, ada beberapa folder yang harus Anda buat. Pertama adalah folder GUI yang nanti fungsinya adalah untuk tempat-tempat desain form kita. Kemudian ada package kelas di mana nanti di sini akan kita isi kelas koneksi, dan package laporan artinya nanti isinya adalah semua objek desain laporan atau report. Setelah package jadi, di file yang saya berikan bersama dengan modul 2 ini ada file gambar. Sebetulnya bebas, Anda boleh buat gambar sendiri atau download gambar sendiri atau boleh gunakan punya saya biar sama dengan modul. Nah, kita akan buat resource gambar terlebih dahulu. Artinya kita akan masukkan dulu semua gambar ke project, nanti tinggal pakai. Ya, sebenarnya ada juga teknik lain yang tidak perlu dibuat resource, Anda tinggal upload atau browse gambar pada saat dibutuhkan. Nah, kalau ini kita masukkan dulu semua, nanti tinggal digunakan. Ya, untuk buat resource gambar di Visual Studio itu tinggal klik kanan resource.res-nya ya. Kemudian nanti pilih open, akan tampil jendela seperti ini. Oke, pilih add resource dan pilih add existing file karena file yang sudah ada. Anda akan diarahkan untuk browse gambarnya ya, silakan pilih gambarnya atau semuanya langsung. Klik open, maka nanti di bawahnya folder laporan akan ada sebuah folder baru namanya resource yang berisi semua gambar yang sudah kita upload atau kita pilih. Oke, sampai sini jika ada pertanyaan boleh tanyakan di komentar. Oke ya, cukup untuk persiapan awal. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya menu utama. Jadi kita akan awali dengan membuat menu utama dengan konsep MDI form.
Nah, MDI form ini kalau kita panjangkan ya teksnya, multiple document interface. Apa itu sebetulnya? Salah satu konsep yang digunakan untuk membuat suatu form ya, itu menjadi induk dari form-form lainnya. Jadi bisa kita katakan yang akan kita buat ini menjadi induk dari form-form lainnya, sehingga jika form ini aktif dia bisa manggil form yang lain. Oke. Ada dua cara dalam membuat MDI form ya, dapat langsung menggunakan template yang telah disediakan oleh Visual Studio ya, atau kita bisa mengganti melalui properties pada form biasa. Nah, pada project kali ini kita akan menggunakan pengaturan properties untuk membuat MDI form. Jadi tetap nanti untuk buat form baru kita gunakan Windows Form biasa ya, kemudian nanti kita akan ganti propertiesnya. Oke, kita akan buat form baru ya. Fokus kita ke folder GUI atau package GUI, karena tadi sudah saya katakan GUI isinya adalah semua desain form. Jadi klik kanan pada GUI, add new item, Anda pilih Windows Form dan langsung diberi nama F menu utama seperti gambar. Oke. Kemudian selain itu, setelah formnya jadi, ada beberapa properties yang harus kita ganti ya, agar nanti pada saat pemanggilan ya, semua properties di form ini itu sesuai. Jadi kalau bisa disamakan dengan modul. Oke, sebagai contoh di sini saya buatkan tabelnya. Jika ada properties text, ganti menjadi sistem informasi penjualan Technostore. Windows state ganti menjadi maximize. Start position center screen, artinya pada saat dia pertama kali tampil langsung di tengah. Is MDI container, nah jangan lupa ini khusus untuk form yang menjadi form induk. Makanya di sini is MDI container. Apakah ini menjadi container MDI? Ya, kalau Anda buat true berarti form inilah menjadi MDI-nya atau induknya. Kalau Anda tidak buat menjadi true artinya dia bukan induk. Jadi kita nggak pakai MDI. Background image sebenarnya bebas, Anda boleh pilih backgroundnya. Kalaupun mau sama dengan modul, Anda silakan pilih. Background layout stretch ya, biar dia tidak lebih besar atau lebih kecil, menyesuaikan layout ataupun besarnya background ya, besarnya form. Seperti ini tampilannya kalau sudah jadi. Tidak tampak ya gambarnya, tapi dia tampak warna abu-abu karena dia bersifat MDI. Oke, kemudian kembali ke form menu utama, kita akan coba membuat menu ya. Anda cari di toolbox ya, itu ada menu strip ya. Anda masukkan menu strip ke dalam F menu utama ya, boleh di drag ya. Di situ akan tampil di bawah sini menu strip 1 ya. Nah, bagaimana cara buat menu di menu utama ini? Klik kanan menu strip 1 tadi, yang ini ya, Anda klik kanan yang ini, bagian bawah ini. Kemudian setelah Anda klik kanan, Anda lihat ada menu edit items, kemudian tampil seperti ini. Nah, untuk menambahkan menu, Anda cukup menekan tombol add. Atur tiap properti sesuai gambar. Jadi nanti ada beberapa item ya, ada 4 item kurang lebih, file, master, transaction, tools. Nah, itu untuk value-nya atau nilai dari propertiesnya. Seperti contoh, file, teksnya diganti dan file. Name, menu file, modifier, public, dan seterusnya. Ya, mungkin ada pertanyaan, Pak, kenapa ada dan-nya di bagian awal? Ini nanti digunakan untuk shortcut sebetulnya. Dengan ada simbol dan ya di bagian awal, artinya nanti huruf setelah dan ini akan digarisbawahi dan menjadi shortcut pada saat kita running programnya. Contoh, kalau dan file berarti huruf setelah dan itu adalah F. F itu nanti akan menjadi shortcut kita. Jadi tekan pada saat kita di running program, Anda menekan tombol di keyboard Alt F, artinya kita memanggil file. Sama halnya dengan dan master, artinya pada saat Alt M berarti dia memanggil menu master. Ya, begitu seterusnya. Apakah wajib? Sebenarnya tidak ya. Ini tambahan saja biar ada shortcut Alt-nya. Oke, kalau sudah jadi lihat tampilannya seperti ini, seperti yang saya jelaskan. Karena kita menggunakan
dan tadi. Jadi huruf F-nya ada garis bawah, M-nya ada garis bawah, T dan O. Nah, kenapa ini bukan T juga? Karena pada saat kita buat T juga untuk tools, artinya ambigu, ya. Yang mana yang mau dipanggil kalau kita ALTT, transaction-nya atau tools-nya. Sehingga kalau kita lihat, yang tools itu saya letakkan sebelum huruf O, ya, untuk simbol dan. Sehingga O adalah alternatif key untuk memanggil tools. Oke. Selanjutnya, setelah kita buat menunya, artinya sekarang kita buat sub menunya, ya, dari menu-menu yang sudah kita buat. Sebagai contoh, nanti untuk menu file kita akan tambahkan seperti login, logout, ya, dan juga beberapa komponen tambahan dan exit. Ya, sebagai contoh, cara membuatnya seperti ini. Di menu, pada saat Anda klik, ya, file, nanti di bawahnya akan tampil tampilan seperti ini. Dia akan meminta type here untuk membuat sub menunya. Nah, tinggal Anda ketik saja seperti login, ya, ataupun separator. Nanti Anda akan lihat kok bagaimana menambahkan separator. Nanti ada tanda panah, ya. Nanti Anda tinggal pilih separator atau seperti garis pemisah. Nah, jika sudah mengerti cara buatnya, silakan dibuat seperti di modul. Anda membuat sub menu login, ini propertiesnya, sub menu logout, ini propertiesnya, sub menu exit, ini propertiesnya, ya, dan seterusnya, sehingga 4 menu tadi sudah memiliki masing-masing sub menu. Nah, yang jangan lupa adalah name untuk sub menunya. Jadi beberapa properties itu yang harus dipahami adalah name-nya. Karena nanti beberapa name ini akan kita panggil pada saat pengkodingan program. Nah, pada saat error nantinya sub menu logout misalkan, kenapa error di coding berikutnya? Diingat-ingat, apakah pas membuat name untuk sub menu logoutnya sama tidak dengan di modul? Takutnya berbeda, sehingga di modul berikutnya ya menyesuaikan, gitu ya. Ya, beberapa jangan lupa name ini sudah sesuai, ya, sama modul dari awal sampai akhir, sehingga jika sama persis dengan modul tidak akan error. Oke, sudah ada menu, sudah ada sub menu, kita juga bisa menambahkan toolbar, ya, dengan komponen di toolbox namanya toolstrip. Nah, toolstrip itu nanti dimasukkan lagi ke dalam form sehingga tampilnya seperti ini, ya, seperti gambar kecil ini, dan di sini akan ada tambahan lagi toolstrip. Nah, bagaimana cara mengedit toolstripnya? Hampir sama dengan menu strip. Anda klik kanan toolstrip ini, pilih edit items, ya, kemudian tambahkan dengan cara menekan tombol add. Sehingga kalau Anda lihat gambar, tambahkan kurang lebih ada 5 komponen di sini, ya, untuk toolstripnya. Tiap toolstrip ada properties hampir sama seperti ini, seperti tool customer name-nya, ya, tool items. Saya sarankan samakan dengan modul. Nah, untuk yang tooltip text sebetulnya seperti hint. Jadi pada saat kita arahkan kursor ke gambar, dia akan memberikan informasi. Nah, wajib diisi atau tidak sebenarnya terserah kalian, ya. Sebaiknya ada agar orang tahu, oh, ini gambar untuk apa nih kalau kita klik. Oh, untuk tampilkan data pelanggan misalkan. Jadi ada hint atau informasinya. Ya, selesai untuk toolstripnya. Nah, sebelum Anda running, ada satu hal yang tadi di awal saya bilang, karena form 1 tadi kita hapus, sebetulnya nanti ada bagian inti, ya, di program CS itu. Anda lihat gambar ini di bawah app config itu, ini yang bakal dijalankan nanti. Nah, lihat pada saat Anda buka ini program.cs, klik 2 kali. Di sini untuk runningnya, kalau awal biasanya form 1. Nah, itu yang membuat program kita error pada saat di running. Kenapa? Karena form 1 sudah hilang, sudah dihapus. Sehingga Anda harus mengganti dengan seperti ini. New GUI, ya, nama folder atau package-nya, dot apa nama formnya. Nah, kalau tadi nama formnya F menu utama, ya sesuaikan. Kalau tadi pas buatnya form menu utama misalkan, nama formnya, ya Anda sesuaikan juga, samakan dengan yang sudah dibuat. Running project dengan menekan tombol start. Kemudian inilah hasil dari modul 2. Ya, selesai. Jika ada pertanyaan seperti biasa silakan komentar, ya, nanti kita tanya jawab di situ.
dan nanti kita lanjutkan lagi ke modul berikutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.